Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudara dan anak-anak yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu dalam program Night Call Departemen Pelayanan dan Kesaksian Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Malam ini bersama saya Pendeta Marji Riri Henadawana, Ketua Majelis Jemaat GPIB Galilea di Bekasi. Ibu Bapak, Saudara-saudara dan anak-anak, firman Tuhan malam ini diambil dari Yehezkiel 37 ayatnya yang ke-24 sampai 28. Sebelum kita baca, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami tertunduk di hadapan Tuhan malam ini. Ketika Tuhan memperkenankan kami melewati jam demi jam di hari ini, itu pasti bukan karena kuat kami. Anugerah Tuhanlah yang menolong kami sampai pada saat ini. Kami berdoa Tuhan, ketika firman-Mu akan kami baca, biarlah Tuhan menolong kami untuk mengerti bacaan ini, dan menolong kami untuk menghayati dan melakukannya dalam hidup beriman. Bersabdalah Tuhan, semua kami yang mendengarkan, kami siap untuk melakukannya dalam hidup kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, Yehezkiel 37 ayat 24 sampai 28 menyatakan demikian. Maka hambaku Daud akan menjadi rajanya, dan mereka semuanya akan mempunyai satu gembala. Mereka akan hidup menurut peraturan-peraturanku dan melakukan ketetapan-ketetapanku dengan setia. Mereka akan tinggal di tanah yang kuberikan kepada hambaku Yakub, di mana nenek moyang mereka tinggal. Ya, mereka, anak-anak mereka, maupun cucu cicit mereka akan tinggal di sana untuk selama-lamanya. Dan hambaku Daud menjadi raja mereka untuk selama-lamanya. Aku akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka dan akan menjadi perjanjian yang kekal dengan mereka. Aku akan memberkati mereka dan membuat mereka banyak dan memberikan tempat kudusku di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Tempat kediamanku pun akan ada pada mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Maka bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa aku Tuhan menguduskan Israel pada waktu tempat kudusku berada di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Ibu Bapa, Saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, experience is the best teacher. Pengalaman adalah guru terbaik. Saya setuju. Tapi kalau pengalaman itu dimaknai dalam hidup, pengalaman adalah guru terbaik kalau orang memetik hikmah dari setiap pengalaman itu. Pengalaman hidup tidak berarti apa-apa kalau orang hanya melihatnya sebagai sebuah peristiwa yang kebetulan terjadi, yang numpang lewat, yang dihadapi oleh setiap orang. Karena itu Bapak Ibu, pengalaman hidup apapun itu akan menjadi guru terbaik kalau orang mau belajar dari sana. Hari ini kita membaca kitab Yehezkiel, sebuah kitab yang menggambarkan bagaimana kerajaan Israel Utara dan kerajaan Israel Selatan pada saat itu terus bertikai. Pertumpahan darah saudara bersaudara terjadi sekian puluh tahun. Ibu Bapa yang dikasihi Kristus, egosentrisme, superioritas, klaim-klaim kebenaran, itu terus berlangsung dalam kehidupan mereka. Satu terhadap yang lain, merasa diri paling benar. Karena itu, pertikaian tidak pernah usai. Mereka selalu bertikai, bahkan hidup mereka jauh dari kehendak Allah. Ibu Bapak, Saudara-saudara, padahal mereka sudah terbuang. Padahal saat itu, mereka ada di pembuangan dengan penindasan yang sedemikian rupa yang mereka hadapi. Tapi respons terhadap realitas yang mereka hadapi itu juga berbeda. Ada sebagian dari bangsa Israel yang dalam hidup mereka kemudian justru jauh berlari dari Tuhan.
mencari Baal-Baal baru karena merasa bahwa Tuhan tidak menjawab doa mereka. Tapi ada juga sebagian dari bangsa Israel yang belajar bertekun di tengah-tengah situasi yang sulit dan berat yang mereka hadapi. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Kristus, pembuangan sejujurnya adalah sekolah hidup bagi umat Tuhan. Guru terbaik kalau umat memaknai pengalaman itu dengan baik. Ibu, bapak, saudara-saudara, sebagai sebuah bangsa dengan identitas sebagai umat Allah, seharusnya mereka tahu bagaimana mereka hidup. Mereka hidup dalam tatanan yang benar di hadapan Tuhan. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Hari ini kita melihat dalam teks ini dikatakan bahwa maka hambaku Daud akan menjadi rajamu, dan mereka semuanya akan mempunyai satu gembala. Mereka akan hidup menurut peraturan-peraturanku dan melakukan ketetapan-ketetapanku dengan setia. Nubuatan ini disampaikan Yehezkiel di tengah-tengah penderitaan umat. Nubuatan tentang akan datangnya keturunan Daud yang akan memerintah umat. Ibu, bapak, saudara-saudara yang diberkati Kristus, kalau Tuhan akan datang dan kemudian Tuhanlah yang menjadi penolong mereka, Allah dan Raja mereka, maka umat hidup dalam kesatuan dengan tatanan hidup sebagai umat Allah, sebagai pedoman mereka. Ketika Allah sendiri memerintah hidup umat, maka perjanjian damai antara dirinya dengan umat, antara umat dengan sesamanya akan berlangsung. Dan inilah yang membuat perdamaian itu berlangsung dalam kehidupan mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Kristus, dampaknya adalah hidup dalam pendamaian Allah itu menjadikan bangsa-bangsa di sekitar mereka mengetahui bahwa Allah mengasihi mereka, bahwa Allah memperhatikan mereka dan tidak meninggalkan mereka. Ini menjadi kesaksian yang luar biasa bagi orang-orang yang ada di sekitar Israel. Bapak, Ibu yang diberkati Kristus, pertanyaannya, ketika malam sudah menjadi bagian hidup kita saat ini, ketika sebentar lagi kita akan beristirahat, adalah apa makna teks ini bagi saudara dan saya? Apa yang kita pelajari dari pengalaman hidup yang kita rasakan? Jemaat Tuhan, yang pertama, tidak ada peristiwa yang kebetulan lewat. Tidak ada peristiwa yang kebetulan terjadi. Setiap peristiwa Tuhan punya maksud di dalamnya. Oleh karena itu saya dan saudara-saudara diajak untuk melihat makna di setiap pengalaman hidup kita. Bahkan ketika kita sedang menghadapi pengalaman COVID, pandemi COVID-19 yang menakutkan dan mungkin mengkhawatirkan banyak orang. Bapak, Ibu, saudara-saudara, apakah kita di sepanjang hari ini juga berefleksi sejauh mana kita hidup? Bagaimana kita berperilaku satu terhadap yang lain? Apakah identitas sebagai umat Allah yang seharusnya hidup dalam kesatuan, cinta, satu sama lain, senantiasa kita jaga? Ataukah kita hidup kerap dalam pertikaian, perpecahan, permusuhan, kebencian, kedengkian? Jemaat Tuhan, malam ini kita akan memasukinya dengan istirahat. Karena itu mari kita beristirahat dalam ketenangan yang dituntun dan dipelihara Tuhan, dengan menyadari bahwa Tuhan yang mengizinkan setiap peristiwa terjadi mendorong kita untuk hidup dalam pendamaian Allah, sehingga perjanjian Tuhan senantiasa nampak lewat pilihan-pilihan hidup yang berdamai satu sama lain di tengah keluarga, di tengah persekutuan, tapi juga di tengah hidup bermasyarakat, di mana saya, saudara-saudara, dan kita semua sedang dihadirkan Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang lagi kepada Tuhan malam ini. Kami akan beristirahat malam, Tuhan,
Berikan kami kuat, berikan kami ketenangan, dan biarlah malam ini dalam keteduhannya memberikan kami energi baru, sehingga besok hari kami bangun dengan kekuatan yang baru untuk melanjutkan hidup ini. Bukan karena kekuatan kami, tapi karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Berikan kami ketenangan dalam beristirahat. Berikan kami kepastian bahwa kami tidak pernah ditinggalkan Tuhan, sehingga ketika kami melewati hidup, kami tidak gentar dan takut. Berkati kami bersama dengan keluarga kami. Berkati kami bersama persekutuan kami. Berkatilah Tuhan, orang-orang yang sampai saat ini masih berada di ruang-ruang isolasi, baik di rumah maupun di rumah sakit. Jamah tubuh mereka, kuatkan dan sembuhkan mereka. Berkatilah Tuhan, mereka-mereka yang sedang bergumul, karena mereka terancam akan di-PHK. Mereka mungkin sudah di-PHK, atau mungkin Tuhan sedang berjuang untuk menata hidup. Tuhan tolong setiap orang yang memasrahkan hidupnya ke dalam tangan dan kuasa Tuhan. Berkatilah Tuhan setiap keluarga yang sedang bergumul untuk kebutuhan hidup keseharian mereka. Ya Tuhan, malam ini kami membawa seluruh harap kami dalam tangan Tuhan. Ampuni kelemahan kami, ampuni kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, sumber kekuatan, kami datang berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, terima kasih telah mengambil bagian dalam program Night Call Departemen Pelayanan Kesaksian Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Tetap semangat, tetap kuat, jangan takut, karena bersama dengan Tuhan kita mampu untuk melewati setiap situasi, apapun itu. Terpujilah Kristus. GPIB bergerak, demikian moto yang diambil oleh Satgas GPIB dalam rangka menanggulangi dampak dari COVID-19. Ternyata saudara-saudara, kita perlu memperhatikan pensiunan pendeta, para janda, dan duda dalam bentuk pemberian bantuan sembako. Karena itu kami memohonkan bantuan ibu bapak saudara-saudara sekalian untuk boleh berpartisipasi dalam program membantu pendeta emeritus janda atau duda. Terima kasih, Tuhan memberkati saudara-saudara. GPIB bergerak, demikian moto yang diambil oleh Satgas GPIB Sinodal. Kami sudah berbuat banyak menanggulangi dampak COVID-19, namun masih banyak juga yang membutuhkan. Karena itu kami menghimbau warga jemaat ataupun simpatisan untuk boleh berpartisipasi dalam penanggulangan dampak COVID-19 ini. Dengan segala sukacita partisipasi saudara-saudara kami sambut. Terima kasih, Tuhan memberkati.